Lin. Pagi amat kamu hari ini. Biasanya jam segini kau masih di lift. Hari ini lagi rajin, tadi bangun lebih awal. Terus mikir, pengen sarapan beneran di kantor. Bagus dong. Badan juga butuh perhatian. Jangan kerja terus. Lupa ngisi energi ntar. Tapi kamu juga pagi banget ya? Iya, sekalian persiapan. Hari ini aku mau keliling sebentar. Ingetin teman-teman soal donasi mingguan. Donasi? Maksudnya kamu lagi bantuin apa gitu? Iya, aku udah beberapa bulan bantuin salah satu yayasan. Aku dipercaya bantu nyebarin QRIS donasi dari mereka. Biasanya tiap minggu aku keliling ke teman-teman kantor, nanyain siapa yang mau ikut nyumbang. Oh, aku baru tahu loh Mir. Aku kira kamu cuma sibuk kerjaan doang. Iya, aku nggak gempor-gempor sih, tapi udah lama kok yayasannya juga resmi. Fokus bantu anak-anak yatim sama janda-janda yang susah. Wah, kamu keren juga ya. Gak juga, aku cuma pengen bantu semampuku, sedikit-sedikit tapi rutin. Insya Allah lebih bermanfaat. Tapi kamu beneran percaya yayasannya amanah? Maksudnya QRIS-nya bukan atas nama mereka langsung. Aku awalnya juga ragu, tapi aku udah lihat sendiri sistem mereka. QRIS-nya langsung atas nama yayasan, aku cuma perantara. Oh, jadi kamu gak pegang uangnya? Enggak dong, semua yang nyumbang langsung ke rekening yayasan. Aku cuma bantu kumpulin list sama nama donatur tiap minggunya. Wah, aku gak nyangka loh kamu aktif di hal-hal begini. Ya, aku ngerasa hidup tuh gak cuma buat kerja dan senang-senang. Harus ada bagian yang kita sisihkan buat yang lebih butuh. QRIS-nya bisa aku scan sekarang gak? Bisa banget, ini aku simpan di galeri. Bentar ya. Aku gak janji bisa rutin, tapi semoga ada yang bisa aku sisihin tiap minggu. Itu aja udah luar biasa, Lin. Kadang kita tuh suka mikir nunggu banyak baru bisa berbagi. Padahal sedetik niat baik aja udah dicatat. Semoga beneran bermanfaat ya. Kadang aku takut disalahgunain, tapi kalau kamu yang bantu, aku tenang. Insya Allah, semua atas nama kebaikan. Dan aku bakal usahain transparan juga. Nanti tiap akhir bulan, biasanya mereka kirim laporan kegiatan. Aku bisa share juga. Setelah men-scan QRIS dan uang Lina pun hanyut ke donasi yang katanya untuk yayasan itu. Mir, kamu tiap hari bawa QRIS itu ya? Atau cuma pas hari tertentu aja? Biasanya aku keliling hari Senin sih, soalnya kan banyak yang baru gajian. Tapi kadang kalau ada yang nanya, aku siapin juga. Aku tuh jarang banget loh ketemu yang kayak kamu. Maksudku, kamu tuh udah alim, kerja juga sibuk, tapi masih sempet mikirin yang begituan. Jangan gitu, Lin. Aku juga manusia biasa. Ya mungkin karena dari dulu aku suka ikut kegiatan sosial kali ya. Jadi terbiasa. Tapi kamu gak merasa beban? Maksudku, tiap minggu harus keliling gitu. Kadang kan orang juga gak semua responsif. Ya gitu deh, ada yang jutek. Ada juga yang anggap aku cuma cari perhatian. Tapi aku udah gak ambil pusing. Ya mereka bantu, bukan maksa. Dan kamu gak dibayar sama yayasan itu? Enggak lah, mana ada. Aku malah kadang nyumbang juga dari uang pribadi. Hah? Serius? Iya, kalau lagi ada rezeki lebih, ya aku masukin juga. Kadang malu juga sih kalau minta orang nyumbang tapi sendiri enggak. Wah, aku jadi ngerasa kecil. Aku baru nyumbang sekali aja, udah ngerasa seneng banget. Jangan gitu dong. Satu langkah kecil itu bisa jadi awal dari kebaikan yang gede banget. Kalau yayasan itu, kamu udah pernah ke kantornya langsung? Kantornya sih belum pernah, tapi aku pernah ikut kegiatan mereka pas ke panti. Itu yang bikin aku yakin, anak-anaknya lucu banget, pada nurut dan pintar. Aku jadi pengen ikut juga. Boleh banget, tapi biasanya Sabtu Minggu. Kamu libur nggak? Libur sih, cuma kadang mamasku suka ngajak ke rumah Bude. Tapi mungkin aku bisa atur. Santai aja, kapanpun kamu siap, nggak harus juga kok. Tapi emang kalau udah lihat langsung, hati itu jadi lebih lembut. Lina menatap layar ponselnya sebentar. Ia melihat histori transaksi e-walletnya. Jumlahnya tak besar, tapi cukup terasa bagi dirinya yang hidup pas-pasan. Mir, kamu pernah kepikiran gak? Orang yang kamu datang itu sebenarnya lagi susah juga. Sering, makanya aku nggak pernah maksa. Kalau mereka nggak bisa ya udah. Tapi kalau bisa bantu, walau 5.000 pun tetap berarti. Aku tuh sebenarnya lagi agak seret juga bulan ini. Tapi aku coba sisihin sedikit. Itu yang bikin kamu mulia. Berbagi pas lagi sempit. Allah tuh tahu niat kita, Lin. Gak akan sia-sia.
Tapi kadang aku takut, bukan karena kamu ya, tapi karena sekarang banyak banget penipuan. Aku ngerti kok, dan kamu gak salah mikir gitu. Tapi tenang aja Lin, insya Allah ini aman. Oke deh, makasih ya udah dengerin aku. Sama-sama. Kalau ada pertanyaan apa-apa soal yayasan, tanya aja. Aku siap jelasin. Oke, nanti aku mulai juga kegiatan mereka. Kalau kamu punya foto-fotonya. Aku punya banyak, nanti aku kirim ya. Ada yang waktu bagi sembako, ada juga yang pas acara ngaji bareng anak-anak. Beberapa hari kemudian, Mira datang dengan membawa 2 cup kopi dari kedai yang baru buka sebulan lalu di seberang kantor. Ia menghampiri Lina. Lin, nih, aku beliin kopi buat kamu. Katanya, kamu suka yang rasa karamel kan? Serius Mir? Ih, makasih banget ya. Tapi ini mahal loh. Enggak lah, masih wajar. Lagian, aku lagi ada cashback, jadi nggak rugi juga. Tapi kan tetap aja, kamu tuh baik banget. Ya daripada kamu pingsan gara-gara lembur mulu. Aku tuh udah lama gak beli beginian. Terakhir tuh pas promo besar-besaran waktu awal bulan. Aku hampir tiap minggu beli sih, kadang 2 kali. Sekalian self reward. Tapi kan kamu juga rutin nyumbang, terus kerjaan padat. Tapi bisa jajan kayak gini terus. Ya namanya hidup, harus seimbang dong, bantu orang iya. Nyenengin diri sendiri juga penting. Tapi kamu gak pernah ngeliatan ngeluh ya? Aku aja kadang mau tinggal berapa ribu langsung panik. Jangan dibandingin Lin, rezeki orang beda-beda. Aku juga dulu sempat hidup pas-pasan banget, tapi sekarang alhamdulillah nggak longgar. Aku suka cara kamu lihat hidup. Kita hidup tuh melulu harus ngeluh Lin. Kadang uang tuh habis, tapi hati tetap bisa tenang. Lina menatap Mira. Ia lalu membuka aplikasi dompet digitalnya. Ada notif baru. Waduh, saldo aku sisa 20.000 lagi. Padahal baru pertengahan bulan. Serius? Ya ampun, kamu belum makan siang juga tadi ya? Belum. Tadi niatnya mau makan di rumah makan Padang, tapi uangnya tanggung banget. Aduh, kamu bilang dong, aku bisa bayarin dulu kok. Nggak usah Mir, aku nggak enak. Udah, nanti aku pesanin makanan lewat aplikasi aja, biar kamu bisa makan enak juga. Tapi beneran nggak apa-apa. Aku takut ngerepotin. Nggak sama sekali. Lagian kamu juga udah baik banget, udah nyumbang minggu ini, biar aku gantiin yang traktir. Mir, kamu nggak simpan-simpan uang gitu? Maksudnya buat tabungan atau darurat gitu? Ada sih, tapi aku nggak terlalu keras sama diri sendiri. Selama masih cukup dan bisa bantu orang, ya aku nikmatin juga. Kamu bener-bener beda deh. Makanya aku bilang, hidup tuh bukan soal yang mati-matian, tapi seimbang. Beberapa menit kemudian, mereka hanya diam sebentar. Dia sibuk men-scroll ponselnya, lalu menunjukkan story IG dari restoran mahal yang baru saja buka. Lin, kamu lihat ini belum? Tempat baru, cakep banget. Weekend kemarin, aku kesana sama teman SMA. Menunya lucu-lucu, tempatnya instagramable banget. Wah, kamu sering jalan-jalan juga ya? Kadang aja sih, kalau lagi suntuk. Tapi aku emang suka tempat lucu-lucu gitu. Tapi itu kan restoran mahal ya? Ya sih dikit, tapi worth it kok. Keesokan harinya, sudah mau jam pulang kantor, Lina masih menatap layar ponselnya dengan cemas. Saldonya semakin menipis. Lalu dengan ragu, ia menelpon kakaknya. Halo dek, Mas, maaf ya ganggu. nggak apa-apa, kamu suaranya kok lemes gitu? Saldo aku udah tinggal dikit. Aku bingung, padahal gaji masih lama. Loh, bukannya minggu lalu aku transfer, belum lama kan? Iya mas, aku ingat. Tapi udah kepake. Kepake buat apa aja? Kamu makan siang di luar tiap hari? Enggak, aku malah sering dibawain bekal. Tapi aku juga nyumbang mas, maksudnya buat amal gitu. Amal? Iya, teman sekantor aku. Dia suka share QRIS yayasan. Katanya
gantiin anak yatim dan janda. Berapa kali kamu transfer? Ada 3 kali lah kayaknya dalam seminggu ini. Astaga Lin, kamu nggak ngecek dulu yayasannya beneran apa enggak? Ya aku percaya aja mas, soalnya yang bagian itu temen aku sendiri, orangnya baik kok, berhijab, kalem juga. Ya udahlah, tapi kamu juga harus hati-hati. Aku ngerti mas, tapi aku lihat sendiri dia nggak pelit. Dia suka traktir juga, bantuin orang lain. Kok orang yang sering minta donasi malah gaya hidupnya kelihatan santai-santai aja? Jangan suzon ya, aku percaya sama dia loh. Ya udah, aku transfer sekali ini ya, tapi mulai sekarang kamu catat pengeluaran kamu. Jangan asal percaya juga. Iya mas, makasih ya, maaf ngerepotin terus. Aku nggak apa-apa ngasih, tapi aku nggak mau kamu dimanfaatin orang. Iya mas, aku bakal lebih hati-hati. Oke, aku transfer sekarang, tapi janji jangan sembarangan keluarin uang lagi ya. Janji. Panggilan berakhir. Lina mendesah. Tak lama, notifikasi masuk. Saldo yang bertambah. Berapa saat kemudian, Mira masuk ke ruangan. Kenapa? Enggak, cuma lagi mikirin target kerjaan minggu depan aja. Oh, pasti capek ya. Kalau kamu butuh refreshing, nanti minggu ini kita jalan yuk. Aku tahu tempat baru yang bisa buat healing. Aku kayaknya minggu ini mau istirahat aja deh. Ya, sayang banget. Tapi nggak apa-apa. Kapan-kapan deh ya. Lina hanya mengangguk. Ada sesuatu yang mulai tumbuh di hatinya. Rasa ragu. Hari berganti. Suasana kantor pagi itu cukup tenang. Lina masuk agak lebih pagi. Di meja seberang, Mira datang sambil membawa kantong belanja kecil. Gilin, Lagi Mir. Wah, dari mana itu? tadi pagi mampir bentar ke mall. Ada pre-order tas baru. Kebetulan aku udah pesen minggu lalu. Serius? Bukannya itu tas yang edisi terbatas ya? Ya, alhamdulillah rezeki. Harga teman banget kemarin. Tapi Mir, kamu kan juga minggu lalu ke kafe mahal. Terus beli parfum baru. Kamu ingat semua ya? Ya, kamu sering cerita juga. Aku cuma mikir, kamu kok bisa ya kerja bareng aku, tapi gaya hidupnya beda banget. Jangan sujan dulu dong. Kan aku juga punya berpenghasilan lain, Min. Sumber lain, apa? Jualan online. Dan bantu-bantu konten. Terus saudara yang kasih fee juga dan bantu laporan usaha dia. Gitu-gitulah. Oh, aku pikir kamu hidup dari gaji kantor doang. Ya enggak lah. Mana cukup bersama ini. Makanya kita harus pintar-pintar. Lina diam. Ia membuka file laporan sambil melirik Mira yang mulai sibuk mengatur tas barunya di meja. Kiranya melayang ke cerita Mira soal sedekah, QRIS, dan yayasan. Gini ke barang-barang mahal yang semakin sering terlihat di tangan Mira. Tapi kamu gak capek ya Mir? Maksudku, bagi waktu, terus tiap minggu nyumbang, kerjaan kantor numpuk, tapi udah tetap kelihatan santai. Mau karena niat. Kalau niatnya ikhlas, apapun terasa ringan. Lagian, ya aku juga nikmatin sih. Hidup cuma sekali, Lin. Aku kenalan dari kenalan. Terus mereka minta tolong bantu sebarin. Aku percaya, soalnya udah pernah kesana juga sekali. Aku jadi kepikiran Mir, maaf ya, bukan suzon. Tapi aku juga ditanyain kakakku. Dia bilang, aku harus lebih hati-hati kalau transfer. Pasti kakak kamu mikir aneh-aneh ya. Wajar sih. Tapi kan, mulai sendiri aku gak macem-macem. Iya, aku tahu. Cuma, yang aku merasa ada yang beda aja. Lin, kamu tuh terlalu polos. Dunia ini tuh gak semua bisa dijelasin hitam putih. Tapi aku ngerti kok kamu khawatir. Nanti deh, kapan-kapan aku kenalin kamu ke orang yayasan itu, biar kamu tenang. Boleh juga sih, biar aku tahu lebih jelas aja. Tapi jangan bilang ke orang lain dulu ya, takutnya disalahpahamin. Aku ngerti kok. Minggu-minggu berlalu. Hari Jumat sore itu, di sebuah kafe, Lina dan Mira pesan minuman. Kantor baru saja membayar gaji hari itu. Wajah Lina terlihat jauh lebih segar dibanding minggu-minggu sebelumnya. Aduh, akhirnya ya, gajian juga. Rasanya kayak habis bebas dari penjara.
banget. Minggu lalu, aku bahkan sampai ngitung recehan di dompet. Aku sih biasa aja, udah kebiasaan ngatur cash flow. Tapi ya tetep, pas notif gaji masuk tuh senang banget. Kamu keren sih, Mir. Kayaknya tiap akhir bulan tetap bisa nongkrong, belanja, dan skincare. Tapi nggak pernah kelihatan panik. Itu semua soal mindset, Lin. Kalau kita mikir rezeki sempit, ya sempit beneran. Tapi kalau kita yakin selalu cukup, insya Allah cukup. Tapi bukan cuma soal yakin juga kan. Maksud aku, kamu tuh gaya hidupnya tuh high gitu. Aku kadang iri sih jujur. Iri, kenapa? Ya, kamu selalu pakai barang-barang branded, nongkrong tempat keren. Sementara aku harus mikir 2 kali buat beli es kopi. Kamu tuh lucu ya, tapi aku paham kok. Dulu aku juga pernah di fase itu. Terus, kamu bisa kelas gini cepatnya tuh gimana ya? Maksud aku, kita juga kan gak jauh beda. Walaupun ketemu punya penghasilan tempat lain. Lin, percaya nggak? Aku tuh punya prinsip, jangan takut keluarin uang buat hal yang bikin kita bahagia. Tapi kan bukan berarti harus boros juga. Siapa bilang aku boros? Semua yang aku beli tuh aku nyatim. Dan biasanya aku udah ada alokasi dari awal bulan. Jadi, kamu beneran hidup sebagian besar dari gaji kantor? Ya, ada bahan dikit-dikit yang kayak aku pernah omongin. Tato, dari sepupu, atau bantuin kelola konten bisnis online. Ini contohnya, Mir. Kita nongkrong di tempat kayak gini, kamu pesen yang paling mahal. Aku tadi sempat ngelirik di menu loh. Jangan lihat gitu dong, sekali-sekali. Reward tuh penting, Lin. Hidup tuh gak melulu soal hemat mati-matian. Tapi kamu bisa setiap minggu ke tempat kayak gini, dan kamu bilang kamu juga sering sedekah, nyumbang, dan lain-lain. Kadang ada rezeki gak kita duga-duga, Lin. Kuncinya tuh ikhlas. Aku sedekah bukan berpamer, tapi percaya aja balasannya selalu datang lebih besar. Tapi yang soal QRIS itu, kamu yakin QRIS yang kamu share itu beneran yayasan resmi? Aku belum lihat infonya di tempat lain. Yakin kok, aku gak mungkin sebarang gak jelas. Aku juga punya tanggung jawab, Pin. Lagian, kamu sendiri yang bilang kamu percaya aku. Ya, aku cuma pengen ngerti aja sih, biar gak salah juga kalau aku mau ngajak orang lain bantu. Nanti aku kasih link websitenya deh. Tapi jangan terlalu dalam cari-carinya ya. Nanti malah mikir kemana-mana. Senin pagi, Lina sudah duduk lebih awal, sambil sesekali mengecek saldo rekeningnya yang sudah mulai tipis lagi. Tak lama Mira datang, seperti biasa dengan langkah ringan dan cerah. Wah, Lina rajin banget datang pagi-pagi. Lagi pengen nyicil kerjaan biar santai sore. Ngomong-ngomong, minggu ini insya Allah aku buka donasi lagi ya. Kali ini buat pondok pesantren yang butuh perbaikan atap. Kamu masih mau ikut kan? Boleh, kirim aja QRIS-nya. Tapi kayaknya aku nggak bisa banyak dulu. Wah, kamu ini kayaknya belum paham aja, Lin. Sedekah tuh justru makin banyak makin berkah. Apalagi kita kan baru gajian kemarin. Masa iya nolong rumah Allah cuma segitu doang? Lina yang tersenyum kaku. Ia tetap mentransfer, tapi lebih kecil dari biasanya. Sore harinya, mereka berdua pulang bersama, menaiki motor Mira seperti biasa. Mira mengendarai motornya dengan kecepatan sedang. Di tasnya ada belanjaan dari mall. Enak ya, kalau habis gajian tuh bawanya pengen selfie terus. Iya, asal nggak kebablasan aja. Mereka tiba di pertigaan kecil yang agak rusak. Mira sedikit ngebut saat itu. Dan tiba-tiba, roda depan motornya masuk ke lubang yang cukup dalam. Seketika kendali lepas. Mira terpental hingga menyebabkan luka. Mir. Lutut dan pergelangan tangan kirinya berdarah. Ya Allah, Mir. Kamu bisa jalan gak? Sakit banget, Lin. Aku gak bisa. Yakin, ciri aku. Beberapa hari kemudian, Mira tak masuk kerja lagi. Dan uang yang Mira kumpulkan selama ini dari menipu habis untuk pengobatannya. Mira menangis, menyadari bahwa sesuatu yang didapat dengan tidak halal ternyata ada balasannya.